ini misalnya nih, tadi kan Bangkit tadi presentasi itu, abang langsung ngebayangin ini kan kalau dia kan pertiga, kalau dari sini kan di pertigaan di Takwa itu ya harus kerja tim juga. Ya sebenarnya kalau itu yang ditawarkan ke kelola, ya ini kan apa namanya, proposal audiovisual yang jelasinnya agak sulit. Jadi abang ngebayangin, ya bukan ngebayangin, minta tolong sama si MM nya, studio MM itu untuk merekam. Jadi mereka duduk di kursi roda, jadi abang melakukan permainan pertunjukan di tengah-tengah perempatan taman kota itu, tapi yang sebelah sini ya, ya dari apa, dari konvensi Kauman itu kan lurus tuh, kalau belok kiri kan nggak boleh, belok kanan, nah pas di tengah-tengah itu. Cuman kalau seandainya aspal itu pertigaan itu hanya kosong saja, kan tidak ada tawaran artistiknya gitu kan. Kalau kemudian harus kita bawa beberapa kotak buah dengan yang apa itu, yang kotak-kotak ini apa, garis-garis itu apa sih namanya itu, palet itu kan artinya butuh tenaga juga kan. Nah kemudian bagaimana yang pertigaan aspal itu kita set sedemikian rupa, ya memang harus pakai clip on itu kan, apa, pengeras suara untuk merekam di audionya itu di kamera itu. Jadi mereka, jadi peristiwa itu tetap di situ, kameranya yang mobile gitu kan. Ya nanti abang ngasih tau dulu sama mereka kan ngambilnya, kalau ngambil dari belakang itu biar dia jangan katukat, tetap on stay aja kameranya. Ketika mereka harus berputar ya pakai kursi roda itu. Jadi konsep mata kameramennya kan kita kasih tahu gitu. Dulu juga pernah kan Gardanala itu pentas di hotel apa dia ya, di hotel sama di mall gitu. Ya lagi-lagi latar belakangnya tetap menggunakan istilah memperkenalkan teater kepada masyarakat. Itu kan udah basi sebenarnya. Bagaimana kemudian peristiwa teater ini tidak hanya dilakukan di gedung pertunjukan, tetapi itu bisa dilakukan di mana saja. Ini masalah konsep aja sih ya, konsep nilai jual yang mau kita jual di bahasa proposal gitu. Tetapi barangnya ya itu tadi, barangnya itu peristiwanya ini di jalanan, tetapi jalanannya tidak kosong. Apa tadi ngebayangin bagaimana tadi tokoh nyanyian angsa ini dengan kostumnya, dia nyelimur ya, dia nyelimur atau orang gila yang jalan di pasar, tetapi dia terkonseptualkan gitu. Ya dia ngomong aja, tidak memperdulikan aktivitas pasar tadi. Nah, di situ kamera tetap jalan, semacam sinematografi talk show lah, bahasanya talk show. Kalau talk show itu kan lebih cenderung talk show itu kan bukan cuma ngobrol begini ya, talk show kan ada juga yang sengaja kayak macam di IG itu ada yang naruh HP di negara mana selama 15 menit gak ada yang ngambil gitu, terus ada yang mau nyoba baru mau naruh udah hilang gitu. Artinya semacam talk show. Barangkali landasan berpikirnya atau latar belakangnya itu lebih kepada pendekatannya terhadap talk show. Peristiwa teater adalah bagian dari talk show itu sendiri. Ini kan cuman redaksionalnya aja biar agak keren, menghilangkan bahasa bahwasannya teater itu bisa teater nanti akan menjadi ini juga kan. Karena ada salah satu kelompok UKM mengatakan di mana tempat adalah panggung. Nah itu kan dipersoalkan sama Bang Iswadi dan Bang Ari. Jadi aku tidak akan mengatakan bahwasannya teater bisa dipentaskan di mana saja.
apakah itu representatif atau tidak kan. Representatif ini kan ada ukurannya, ada tolak ukurnya gitu. Nah itu. Nah bagaimana kemudian pertigaan itu juga boleh dikatakan atau termasuk pada kisi-kisi representatif. Nah di mana kan gitu, apanya kan gitu. Nah itunya yang barangkali harus kita pertanggungjawabkan di bahasa proposal. Nah jadi abang tetap memikirkan. Nah jadi ketika abang membicarakan perihal ini, Bangkit ngebayangin kira-kira di pertigaan itu, di aspal itu, idiom apa ini yang mau kita jual. Kayak umpamanya kalau grup band itu kan ketika kayak macam di situ kan ada panggungnya, ada lampunya, ada aksi bassnya, ada drumnya. Nah kira-kira panggung mentah ini materinya kan si Nyanyian Angsa ini, materinya kan si aktor ini. Nah itu ngapain kira-kira. Barangkali kita bisa berangkat dari situ untuk persiapan 2026. Jadi kita sebelum nanti dibuka si yayasan kelola itu, kita sudah melakukan semacam riset barangkali. Ya anggap saja itu riset dan pentas uji coba. Nah sebenarnya dari situ itu yang mau kita tawarkan itu apa? Peristiwa teater itu sendiri, pendekatan artistik itu sendiri, atau kita melihat respon masyarakat terhadap peristiwa itu yang namanya barang ini teater. Muncul pertanyaan kan, apaan itu? Apa ini? Ini barang apa? Kenapa ada setting ini? Kenapa ada orang yang ngoceh sendirian kan gitu. Nah, ini kan nanti yang membaca peristiwa ini ya Bangkit dan yang lainnya kan. Nah, itu yang bisa dijadikan nanti acuan atau landasan tawaran konsep di bahasa proposal. Nah, tadi abang ngebayangin juga satu, pertama kali ya tetap sebagai untuk keamanan kan, kita tetap laporan sama si, kan di situ kalau di pasar pagi ini kan ada pos satpam tuh. Jadi kita ngasih tahu kalau kita mau take gambar, kita mau ngambil take video, konsepnya ini adalah pementasan teater, bla 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 bla. Jadi nanti kalau umpamanya mamasnya menemukan ada orang yang nyawe-nyawe, ya agak dianuin gitu. Artinya ketika ada orang yang membuat konflik, segera diamankan gitu. Jadi kan akhirnya tokoh ini dari ujung ke ujung ya dia jalan aja. Nah yang mobile ini si kameranya. Jadi kan kamera ini kan dia harus peka. Nah, tetapi kan berarti kan harus ada briefing gitu. Nah, ini kan harus kita matangkan dulu konsep ini tadi. Nah, kira-kira begitu. Abang merespon tadi itu bagaimana kemudian si Nyanyian Angsa ini peristiwanya terjadi di pasar. Kalau kemudian di Chandra Department Store nggak kondusif juga, nggak ada nilai jualnya gitu. Kecuali kalau di mall ya, mall besar gitu, atau di MBK. Kan memang di sini nggak punya mall. Iya, memang nggak ada. Nah gitu. Jadi kita belum bisa mengisi landasan berpikir atau latar belakang masalah, atau kita belum bisa menemukan konsep apa kan yang mau kita tawarkan untuk di 2026 ini. Cuman kalau dipikir-pikir tuh ya, kan Nyanyian Angsa ini kan aktor kawakan ya. Kalau misalnya zaman dulu itu, kan akhirnya kan kita ngebangun latar belakang si Iya. aktor itu kan. Ya mungkin bisa aja dulu dia itu adalah seorang aktor pedagang dulu, ya, terus mantan kuli bangunan ataupun pegawai kantoran atau segala macam. Nyatanya juga di beberapa kayak yayasan itu juga yang artis atau direktur Pertamina juga pengen main teater, karena akhirnya dia les lah kalau anak-anak SMA sekarang. Nah ini dikit-dikit ya, kalimat ini bisa dimasukkan ke latar belakang kalimat tadi. Redaksional masuk ini tadi. Karena akhirnya
itu punya alasan juga gitu kenapa di setting di berbagai latar gitu atau panggung. Bisa juga dia mantan Pak Oga, namanya backstory kan kita nggak ada yang tahu. Kalau dulu misalnya Bang itu aktifnya di sepak bola kan terus menuju ke tribun nonton, akhirnya Bang menemukan sisi sisi keindahan dari permainan sepak bola kan. Bagaimana dia menari, mengolah bola, menciptakan teknik tendangan. Ya, akhirnya terjadilah satu skema permainan yang ciamik kan bahasa, atau menjadi momok di kotak penalti. Momok itu kan sebenarnya jadi bahasa yang universal akhirnya di kalangan orang-orang tua zaman dulu. Jangan ke sana nanti ada momok. Momok ini kan jadi kalimat yang akhirnya disepakati secara umum gitu, bahwa momok itu hal yang menakutkan. Akhirnya kan bisa jadi teater itu kan menjadi momok itu gitu. Atau kita yang menjadi momok di teater itu sendiri, tinggal bagaimana menyikapi momok ini. Ya itu tadi, apapun itu sebenarnya ya benar harus memperkuat konsep garapan itu tadi. Cuman kalau misalnya harus terbatas dengan properti apa, harus bagaimana, kayaknya poin pertama menjadi batal gitu Bang, karena harus menghadirkan gitu. Karena dari frame itu kita sudah bisa menilai gitu, dari frame kamera itu. Nah, sarana menujunya kan pasti perlu di konsep sedemikian rupa gitu. Misalnya kalau di kabupaten itu kan nggak ada yang istilah Car Free Day, itu kan kata-kata yang atau kalimat itu yang sering digaungkan oleh orang-orang kota mana gitu ya. Karena everyday is holiday itu kan cuman ada di kaum slow living gitu loh, di desa-desa gitu loh, yang dia tidak punya jam cepat gitu loh. Artinya dia bisa mengelola waktu 24 jam itu dengan seksama gitu. Terus ya? Ya kalau obrolan ini kan menjadi hikmat bukan karena siapa orangnya, tapi melihat umurnya gitu Bang. Kalau di 5 tahun ke belakang atau 7 tahun ke belakang mungkin nggak ada pikiran yang sampai di sini, karena mungkin di usia seperti itu ya memikirkan berapa sewa gedung, berapa komoditas yang diperdayakan dan segala macam, masih dengan ego idealis itu tadi. Itu tadi kalau Nenek Nangsa ini kan pensiunan atau yang kawakan, dari usia berapa dia menjadi tokoh atau aktor teater itu sendiri, keterlibatan dia secara impresif. Nah, waktu renggang dia sebelum masuk ke aktoran itu kan pasti ada fase-fase di mana dia pasti banyak benturan gitu. Nah, benturan apa itu kan? Nah, ini kita punya keleluasaan akhirnya untuk menciptakan latar belakang itu sendiri. Ya kurang lebih mungkin ya, dari kemungkinan itu menjadi cerca
gelisah gitu. Sebenarnya kan tokoh-tokoh teater itu kan memang diciptakan oleh manusia itu sendiri kan. dengan kacamata latar belakang untuk menciptakan satu tokoh tertentu. Bahkan di akhir-akhir ini kan beberapa bulan atau tahun kemarin tuh kan kayak di Bandung lagi chaos tuh soal wacana waluyo itu kan, yang digawe sama teman-teman kita di payung kita, yang di banned lah, yang di cancel gitu. Artinya tetap menjadi satu senjata yang luar biasa gitu. Artinya membawa pesan dan tidak berhenti di situ. Di zaman-zaman 90-an itu menjadi sangat apa ya, itu menjadi satu motor yang bisa membawa atau mempengaruhi gitu loh, dampak ideologinya gitu. Nah, unsurnya kan banyak Pak. Bahkan sampai ada penghilangan jejak segala macam itu kasus di timur ya. Kalau di barat kan kayaknya lebih merdeka gitu, mungkin secara pemikiran lebih terbuka gitu, sampai ada fase teater itu di fase kegelapan, pencerahan dan segala macam. Nah kita kan di mana kita tuh diwarisi dengan hal-hal ketakutan gitu. Nah, bagus ya ini. Artinya ideologi Pancasila itu kan menjadi agak rancu juga. Maksudnya ya masih kita temuin tuh di kelas-kelas, misal kayak apa atau kayak nanti di kumpulan kecil gitu. Ini ada pertanyaan. Itu adalah satu bentuk mental yang masih terjadi walaupun kita mengakui bahwasanya merdeka. Ketidakmampuan untuk bertanya atau tidak ada keberanian untuk bertanya bahwasanya itu benar atau salah, itu kan menjadi satu memilukan ya apa ya memang terjadi gitu. Ya pemangkasan kreativitas ya. Makanya karena menjadi kotak-kotak Pandora itu tadi, kalau dibuka ya baru bunyi, kalau nggak dibuka ya enggak. Tadi abang sih memikirkannya juga, merespon juga dari memikirkan tentang kameramen ini kan ke finansial. Akhirnya aku berpikir kenapa aku harus langsung ke finansial ya, kenapa nggak nyoba cari dulu kawan yang punya kamera. Jadi lebih kepada kerjasama gitu kan. Kenapa kemudian aku harus menghadirkan panel dan kotak buah itu, mencoba untuk ranahnya itu ke capaian artistik gitu. Tapi kemudian menjadi pembatalan tadi kan, itu ya akhirnya menjadi harus kita buang gitu. Ya ini nanti tetap ujungnya kepada konseptual apa yang nanti akan bakal kita buat di bahasa proposal nanti itu. Ya beberapa redaksional udah ini sih udah ketangkep. Jadi kenapa kemudian tokoh itu dihadirkan di video ini ya, karena memang senggang waktu sebelum dia turun murni sebagai tokoh di usia 68 tahun, ada kata 40 tahun berlalu gitu ya. Bisa jadi dia tukang sol sepatu ya kan, bisa jadi dia bisa sol apa namanya itu yang panci bekas jualan itu segala macam. Kalau usianya 60 tahun, 40 tahunnya untuk Ya jadi aktor, terputar di situ ya. 20 tahunnya itu kan ngapain Ya gitu. kita ngambil koreksi yang 20 tahunnya itu ya. Nah ini kira-kira apa nih? Ide gagasannya, kemudian proses kreatifnya, pendekatan apa saja yang kita lakukan tentang inovatif itu sendiri.
Ya tawarannya kan tadi, tawarannya adalah kebebasan kita menjadi hilang ketika kita mulai mengabaikan yang 20 tahun belakang tadi gitu ya. Ya, 20 tahun tuh bukan waktu yang singkat. Lumayan lama lah tuh. Kayak di Indonesia udah 4 presiden itu. Iya iya. Tapi kalau yang 2 periode ya beda cerita juga. Iya. Realitas apa ya? Realitas apa yang mau kita bangun? Tempat seperti apa yang mau kita tawarkan? Kemudian visual apa yang mau kita tawarkan gitu. Sekarang udah mulai banyak kayak ini sejarah-sejarah baru tercipta gitu. Yang mungkin sebelumnya belum pernah dialami juga ya. Kalau misalnya dulu Iran dianggap punya senjata nuklir yang dianggap sama Iran apa Amerika ke Iran gitu, akhirnya dia perang gitu bertahun-tahun. Akhirnya Iran juga dunia juga melihat konspirasi itu memang nggak punya gitu. Bahkan benda yang paling sederhana aja kelapa itu dibuat konspirasi gitu untuk memajukan dirinya sendiri gitu. Artinya ada pembusukan, upaya pembusukan agar lawan menjadi tidak baik-baik saja. Minyak kelapa itu ternyata khasiatnya itu hampir sama dengan minyak zaitun, hampir setara baiknya. Artinya mungkin juga pohon kelapa itu kan menjadi tanaman yang ada di surga gitu kan. Ya. Selain disebutkan di Al-Quran gitu, karena khasiatnya pun sama gitu kan, minyak. Nah, Pohon kurma dan pohon kelapa ya. benar. Walaupun serumpun cuma buahnya yang tak sama. Bahkan ada kurma yang khusus asifai ya. Kurma yang kita kalau makan tuh bisa menghalau segala penyakit atau doa-doa kiriman. Karena dikatakan juga bahwasanya pohon itu juga mengandung doa dari Nabi, khasiatnya seperti itu. Makanya menjadi buah favoritnya Nabi Muhammad. Derajatnya pohon kurma itu kan menjadi lebih gitu. Karena ada khasiat. Nah, pohon kelapa ini kan disingkirkan karena secara teritori geografis Amerika tidak bisa menanam pohon kelapa karena secara geografis gitu. Yang bagus ditanam di Amerika adalah kedelai sebagai sumber nabati yang paling baik, plain. Sedangkan kelapa yang secara iklim tropis itu kayak jamur, dimanapun bisa hidup gitu, Nusantara ini. Dan salah satu gerbang penghasil kopra terbaik itu kan ada di Lampung. Bahkan dulu kalau keliling itu kan belum ada pohon karet atau pohon sawit, kelapa semua. PTPN pun punya kebun kelapa banyak dulu. Lah konspirasi apa yang akhirnya menggeser produksi ventilator itu?
yang menjadi agak kehilangan tajinya itu loh. Kenapa kemudian itu kan orang secara akademik juga ada teater tradisional ya kan? Bagaimana kemudian teater itu dimulai dari upacara adat, tarian, nyanyian dan doa-doa. Kemudian ke sini kenapa kemudian pertunjukan teater itu dipindahkan ke panggung dan dia menjadi sesuatu yang sangat spesial. Kok kemudian tiba-tiba dia turun panggung kok jadi nggak ada nilai gitu ya? Nah iya, siapa pelaku di balik itu loh, kan kurang ajar. Ya ini bisa masuk ke latar belakang. Tapi kita belum menemukan konsep ini. Belum. Barang ini belum berwujud. Sketsanya sudah ada, tapi sketsanya masih tipis banget ya. Tapi secara redaksional untuk kepentingan proposal latar belakang masalah sudah ada. Untuk pertunjukan apa yang mau kita jual. Ya perjalanan ataupun story ataupun geografis latar belakang pohon kurma dan kelapa itu juga bisa dijadikan landasan berpikir juga tentang fungsi dan manfaat khasiat yang kesininya sudah mulai abu-abu yang ngeblur ya, semakin tidak jelas sehingga kita berpikiran seolah-olah kalau teater ini teater realis, teater surrealis, teater eksperimental ataupun teater Elizabethan Romawian itu kalau umpamanya itu dipentaskan di pasar-pasar kok menjadi hina gitu ya. Kemudian ketika dipentaskan di lapangan sepak bola di kelurahan kok tiba-tiba marwahnya kok hilang gitu ya. Itu kan sebenarnya kan hasil pemikiran kita sendiri ya yang merusak itu. Yang sebenarnya juga sederhananya kan ingin mencoba kembali mengenalkan kembali ini loh. Ini loh namanya teater. Ini loh namanya pertunjukan. Ini loh dulu ini kan punya masyarakat juga gitu. Ya kemudian ingin dikembalikan lagi ke masyarakat. Kenapa kemudian tiba-tiba pelaku teater kok merasa wagu gitu ya? Merasa wagu kok enggan gitu. Waton teateran gitu. Kalau misalnya masyarakat Badung yang tidak melaju ke sana, sebenarnya itu kan kayak pertunjukan kayak orang nikah aja tuh kan pakai tradisi Jawa, Padang Ya masing-masing ya, masing-masing Masing-masing. kebudayaan. ya sebenarnya mereka punya kesadaran itu cara. Ya akhirnya pernikahan itu ya teater itu sendiri ya. Ya iya, itu menciptakan pertunjukan bang. Iya kan, cuman ganti nama ya teater pernikahan. Ada yang pertunjukan, ada dua tokoh utama. Yang undangannya itu ada dress code-nya gitu Nah. loh. Nah, Ya bisa ini. Bisa. kalau misalnya itu tidak digunakan pun sebenarnya kan sah-sah aja gitu secara agama dan negara kan. Iya. Di KUA cukup gitu. Yang apa juga pesta ya. Benar Ya, kan? benar. Tapi ada tradisi yang memang nggak bisa ditinggalkan. Nah tradisi ini tadi kan yang seperti kita bilang tadi kan, upacara, nyanyian, doa-doa kan awal mulanya pertunjukan. Iya. Dan dikonsep secara seksama itu. Bahkan ada wedding organization gitu. Iya, kalau di kita kan manajemen itu sendiri ya kan. Benar. Oke. Wah ada makeup juga, kostum musik, ada set, Lengkap. kursi kan penonton, undangan ya, audiens ya. Iya. Oke. Dan bahkan nggak ada di undangan itu harus ngamplopin sekian ribu, 100.000, 50.000, nggak ada. Itu dengan kesadaran diri loh itu. Masukin ke kotak. Siapa
Siapa coba yang ngajarin masukin ke kotak? Siapa yang menghadirkan kotak infak itu tadi? Malah justru lebih mulia tadi yang seperti kita bahas beberapa hari lalu, lempar tampah itu kan. Nah, kalau lempar tampahnya di Madura lebih ngeri bang. Oh iya. Oh, jelas. Anjir, aduh. Ya 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 ya. Ya jadi apa Ustaz? Dengan kesadaran penuh gitu. Undangannya cuma sederhana, nama dengan pasangannya, terus foto orang tuanya, lokasinya di mana, ada Ada juga turut mengundang. mengundang. Ya, turut mengundang kan, diperkuat dengan Kapolsek, entah Kapolda atau Pak Lurah. Artinya pertunjukan ini menjadi akurat dan bernilai ketika turut mengundang di sini kan ya tokoh teater itu sendiri ya. Jadi presentasi kita kan dipertanggungjawabkan dengan tokoh teater yang kita punya gitu kan, yang memang sudah maestro tuh, untuk memberikan pendapat bahwasannya takaran layak atau tidak gitu ya, artinya sah atau tidak pernikahan itu ya. Artinya konsep kita ini sudah terakumulasi atau tidak kan, apakah konsep kita ini memang sudah kita lakukan riset gitu kan, minimal ada pendekatan sehingga kita layak mengatakan pertunjukan ini sudah sedikit melakukan riset walaupun tidak banyak begitu. Apa anak-anak teater tuh nggak kreatif gitu kan pada akhirnya. Iya. Undangan kok masih HPS. Apa nggak dikemas kayak orang nikahan? Kosnya mungkin agak lebih, tapi kan kalau nyetaknya banyak lebih menarik gitu loh. Iya. Karena kita masih di batas-batas yang sewajarnya teman-teman lakukan gitu. Karena kan dari segi manajemen kan harusnya lebih kreatif ya. Kayak undangannya yang sesederhana itu saja, orang berbondong-bondong datang itu dengan make up, dengan kostumnya, datang gitu. Apa yang mereka miliki yang terbaik ya. Ya yang terbaik gitu loh, sampai bilang nggak ada baju pak di rumah. Padahal satu lembar itu ada. Ya ya. Satu lemari isinya baju, kemudian keluar kalimat nggak ada baju, seolah-olah tidak ada pertunjukan lagi kalau nggak ada panggung, padahal panggungnya banyak. Itu pun udah Oke. satu peristiwa tuh bang. Iya 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 iya. Panggung banyak, tempat banyak, kemudian mengatakan gua nggak punya kostum. Siapa coba yang bikin peraturannya? Ya kita sendiri ya, orang-orang kicik, orang-orang yang pikiran pendek karena memang mereka tidak punya wawasan. Kayaknya itu jadi ternyata teman-teman fashion yang harus konsumtif. Kayaknya brand itu kan yang di kalau pakai brand ini gua ngerasa keren. Siapa coba yang bilang keren? Dengan nominasi gitu, siapa yang bilang itu keren? Akhirnya orang menjadi edik kan. Apa namanya? Harus ada keharusan nih.
ada gladi resipnya loh bang. Nggak ada rapat panitia juga, ngundang kan, undang rapat panitia, ada ketua, sekretaris, bendahara, ya. Dengan founder gitu. Ya, Maksudnya kok teman-teman nggak melakukan hal yang sama? Ini kan lu pengantin nih, didatengin nih. ya. Iyo itu. Pak, saya punya konsep begini. Lihat-lihat ya. Ya. Nanti begini. Sampai konsumsinya kita yang atur. Bisa. Padahal demi kemaslahatan apa yang nggak bisa membuat kita nggak bisa sampai di titik itu. Padahal secara fungsi juga sama-sama betul. Ada konsep, ada bentuk pertumbuhan, ini ada transaksi. Sakralnya juga Ada sakral, nilai sakralnya ada. Ya. bahkan kayak Keraton Solo yang mau kirap aja buka rekrutmen khusus buat fotografi resmi untuk ngambil video foto yang nanti disebar di beberapa titik untuk ngambil momen itu, dan warga itu antri sepanjang jalan. Artinya masyarakat kita tuh kan seharusnya menciptakan itu entah siapapun yang entas gitu. Kita nggak bisa melihat itu secara sama gitu. Pada akhirnya siapa yang pentas, siapa orangnya, mau kenal apa enggak, terus aku mau kenal apa enggak kan gitu. Seharusnya kan nggak gitu. Kalau misalnya kita ambil contoh peristiwanya kirap Hmm. di Solo Satu Suro itu dengan kebudayaan yang sama loh. Peristiwanya ya dari tahun ke tahun ya sama. Sama. Giring ke Bobule itu Adegannya pun sama juga barangkali ya peristiwanya. adegannya sama, berulang bang. Bahwa Cuma yang membedakan cuma durasi ya. durasi. Sehingga apa yang mereka pernah tanamkan itu kan lama-lama dia berkurang, dan apa yang pernah dia lihat itu kan berkurang juga, maka kemudian diberikan lagi, ya gradasi ya. Tapi biasanya luar Iya. biasa gitu loh bang. Ada cuma satu objek itu kebo bule tadi ini kan. Yang punya dulu namanya Suro. Suro. Mereka mencari akar kan. Akarnya kayak apa? Konsepnya setiap tahun sama kok, Iya. malah berkembang. Rutenya sama. Pakaiannya sama, kostumnya. Kostum penonton aja yang variatif.
berganti ya, berganti. bisa nambah bisa kurang ya, tapi nambah pasti. Ya pasti habis hujan Apa ya? kirap itu Habis hujan bermulai. mulai hujan dulu, jadi suasana adem, Oh, ada kehangatan nih, ada masyarakat yang nonton berbondong-bondong. Nah, kehangatan di teater itu sebenarnya apa sih bang? Akhirnya menjadi inti yang tidak menjadi hanya golongan tertentu yang apa itu. ya. Apa penyebab yang menjadi tidak inti? Artinya kita bisa menjudge gitu, klaster umum, klaster pelajar, klaster seniman gitu. Mahasiswa. Kalau di Kober kan soal sampai atau tidak nyampainya berpikirnya itu tadi. Tapi pada hakikatnya kan itu pertunjukan bang. Mm-mm. Oh, sebagai orang Lampung nonton film ngapain? Kan gitu juga. Tapi di situ kan kepicut. Oh, gue belajar lah. Kenapa harus viral dan segala macam? Kan akhirnya ada rangsangan di situ. Jadi aneh gitu. Ada klaster-klaster. Kalau sekarang di bansos ada klaster 1, 2 sampai 10. Klaster 1 Mana? sangat miskin. Aku lihat daftar bansos tuh, pengen gitu. Klaster 1. Akhirnya masyarakat masa ini terkotak-kotakan akhirnya bang. Entah di kota-kota dieliminasi. Kan nggak lagi kayak kesenjangan aja. Nah mungkin teater juga di fase itu mungkin, atau sebaliknya juga masih di ini juga. Sebenarnya teater tuh maksudnya di klaster berapa? Kok lebih bagus nonton konser gitu, atau lebih bagus nonton pawai horek misalnya. Padahal klaster pertunjukan, kalau klaimnya anak-anak teater tuh kan ya tontonannya VIP gitu. Mm-mm. Mahal gitu. Ya memang mahal karena prosesnya juga Panjang. panjang gitu. Kok bisa kehilangan gitu loh. Atau kita yang di posisi di sangat tinggi terus nggak melihat ke bawah gitu. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya dibenturin di situasi kita di tengah-tengah masyarakat, kita bikin pertunjukan artinya, atau jadi agak, loh kenapa teater harus di tengah-tengah jalan, kan gitu juga sih bang. Iya. Loh aneh, katanya VIP sebutan teater itu. Tapi kok mau di tempat-tempat seperti ini? Aneh menurut gue. Tapi belum semua juga melakukan hal
mungkin berimbas ataupun berefek, cuman durasinya yang lama gitu ya. Nah, waiting for Godot juga kan begitu bang, Iya. menunggu yang tak pasti juga. Yang diomongin cuma sepatu, topi, wortel. Mm-mm. Nah kita tuh sebenarnya menunggu apa juga gitu bang, masyarakat atau pelaku tekad itu sendiri. Kita ini menunggu, menanti melihat sesuatu yang tidak ada tapi bisa dirasakan. Ketakutan untuk dicemooh layak atau tidak ketika kita menyuguhkan sebuah pertunjukan di jalan. Nah, Padahal semua juga dimulai dari jalan, dan artinya masyarakat setempat gitu loh. Nah, kita yang membuat kesininya itu ini berdasarkan frame, ya, artinya ketakutan untuk memulai kembali lagi dengan asumsi penilaian, lu ngapain sih di situ, apa yang lu kerjakan di situ gitu kan. nah, akhirnya keresahan itu yang muncul di nyanyian angsa itu bang. Kan muncul itu. Iya, iya. Ada ketakutan juga kan akhirnya. Ketakutan, ya kita juga sama-sama takut kalau gedung pertunjukan itu kosong, titik. Bukan gedung saja gitu, tapi pertunjukan itu sendiri bang. Kalaulah orang mengatakan di luar tempat itu bukan gedung pertunjukan, maka sebenarnya yang dimaksudkan dengan gedung pertunjukan itu apa? Secara fisik kan tempat berarti. Emang itu bukan tempat? Kan tempat. Apakah gedung itu beratap? Ya dia beratap. Apa atapnya? Jelas lebih besar atapnya. Kan gitu. Kacau kita. Ya enggak? Akhirnya kan alibi juga kan ini. Alibi pembelaan terhadap ketakutan. Belum atau tidak mau bergerak untuk melakukan eksekusi, ya tampil saja. Nah ini yang merusak asumsi barangkali, ya tampil saja, ya kan. Itu yang membuat barangkali teater menjadi tidak VIP. Atau juga dulu juga teater satu sering pentas di mana-mana gitu kan, bertahun-tahun, sampai kemudian kelasnya, akhirnya kan kelas ya, akhirnya dia kelasnya. Nah dia berkelas ketika personalitinya ini memang punya kualitas intelektual kan, pengalaman dan lain-lain, akhirnya menjadi sebuah organisasi. Nah itu yang kemudian barangkali kan ketika dia sudah berkelas, nggak mau lagi turun di bawah, pentas di bawah, artinya mencoba kembali mengembalikan marwahnya pertunjukan itu sendiri. Ketika orang mengatakan secara teoritik berangkat dari tarian kan, dari masyarakat. Dulu lampu nggak ada pakai obor, nah, itulah lightingnya. Dan kenapa pada saat itu masyarakat begitu bahagia sekali ketika ada pertunjukan. Nah, sekarang aja 17 Agustus kalau nggak ada hadiah nggak mau datang, misal begitu kan. Oke bang, kalau begitu artinya asumsinya yang begini bang. Kalau nyanyian angsa itu kan terkurung di gedung pertunjukan dengan kesendirian dan gelap. Iya, dan itu Artinya kalau itu dibalik, aktor itu di tengah-tengah masyarakat. Artinya kesendirian itu kan tergantung kita menempatkan posisi. ya, Kalau misalnya itu dirubah dengan latar belakangnya gitu, bukan di gedung
fisik, dengan keramaian yang ada, Iya. apakah masih relate itu? Iya. Mm-mm. Artinya tidak ada alasan ketika Ini untuk penempatan ya, untuk persoalan inovatif barangkali ya. kalau ini kan akhirnya kayak challenge kan gitu. Mm-mm. Artinya kekuatan teater itu diuji di situ, bisa menarik nggak, atau dengan kata lain magnet itu tadi. Kalau sampai berhenti nonton melingkar, ya artinya ada goals gitu. Dan mampu, ya itu yang bangkit resahin gitu. Makanya ada penempatan di sudut-sudut gitu. Mata atau tengah pasar atau segala macam. Bahkan sekarang juga udah mulai di frame kamera gitu lah. Kita bisa play itu berulang kali gitu. Akhirnya dunia teater pun bisa beralih gitu dengan sendirinya, dengan suruhnya, karena ada peralihan itu. Ya nggak menutup kemungkinan juga kan soal itu. Nyatanya yang sudah kenyataan adalah pasar sudah mulai tutup. Pasar-pasar itu beralih dengan media report. Karena kita sudah mulai terkontakkan dengan layar gitu. Atau streaming gitu. Ya frame-nya cuma satu kotak ini aja gitu. Mm-mm. Batas di depannya. Cuman kita ada di lokasi tapi nontonnya di HP. Mm-mm. Kita di tempat yang sama. Sama, cuman ya Kan anjing juga gitu. ya Padahal ruhnya itu ada di depan. gitu. Malah justru dia mengkungkung dirinya sendiri, membuat batasan terhadap dirinya untuk menikmati sesuatu yang asli menjadi tidak asli kan, padahal real gitu ya. Ini ada semiotika yang terjadi di situ yang mungkin bisa kita siasati ya. Misal ada satu dua talent yang di satu lokasi yang sama nonton gitu. Mungkin bisa di briefing atau ya nonton ke streaming gitu, tapi di area pertunjukan gitu lah. Oh bangke itu nonton gitu Ya. kan, sendirian juga bang. Nah, itu kan konsep itu. Inovatifnya kan di situ. Apa maksudnya inovatif di situ? Itu persoalan yang langsung ditontonkan, persoalan yang kemudian langsung pada solusi. Ini loh penyakit hari ini. Ya, Ya apakah bahas teater hari ini kan ya. tapi bisa nggak ya di konsep memang kalau misalnya di scroll tuh munculnya itu lagi gitu, isinya ya pertunjukan itu, di scroll ada lagi orang menjadi tertarik atau tidak kan keseringan tadi menjadi menahan tidak untuk scroll kan pasti ada yang menarik tuh.
waktu festival teater itu yang di Sumatera itu kan ada ulasan-ulasan dari penampil kan tempo hari itu kalau nggak salah. Kemarin lihat soal kegelisahan penonton atau pengikut kita di dunia maya itu sangat luar biasa, tapi ketika kita pentas satu dua aja gitu, Ya, ya. atau cuma kalangan kita aja gitu yang Beranda ya, tentang beranda. beranda. Artinya lebih lebih komersil kita di dunia maya ketimbang di dunia nyata gitu. Ya, ya, ya. Tanpa mengalihkan secara fungsi gitu. Kita tuh pentas gitu, tapi cara masa tuh kayaknya lebih kebanyakan di dunia maya gitu. Bahkan seluruh dunia bisa nonton kan karya masa. Anjing nih. Nah, pemikiran-pemikiran itu yang maksudnya kok nggak disadari gitu loh. Bahkan kita nonton premiernya siapa misalnya atau nikahnya Luna Maya gitu banyak banget gitu loh, kita aja nggak kenal banget loh, taunya kan cuma video. Iya kan, loh tapi semua bisa nonton gitu loh, bisa menikmati pertunjukan itu, tapi kok teater enggak, apa masalahnya? Viral makanan besok rame, tapi kok teater nggak bisa viral gitu. Ya, abang nggak usah nginep ya, nggak boleh nginep ya. Nginep mana?